Nah, kita akan membahas nih pengertian serta penyelesaiannya ya. Untuk penerapannya mungkin pekan depan. Yang aplikasinya kita pada sore hari ini kita akan membahas pengertian serta penyelesaiannya serta nanti latihan soal tentang pertrisaman linier satu variabel. Jadi jangan walaupun cuma satu variabel jangan ini ya, jangan menyepelekan. Kadang kita kesulitan juga, terutama di penerapannya sih sebenarnya nanti. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertiannya ya. Persamaan satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Jadi katakan kalimat terbuka ya, bukan kalimat tertutup ya. Masih ingat nggak bedanya kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Kalian masih ingat nggak bedanya kalimat terbuka dan kalimat tertutup apa? Kalau kalimat tertutup udah bisa tahu itu salah atau benar. Kalau kalimat terbuka nggak tahu salah atau benar. Oke. Ciri-cirinya kalimat terbuka apa, Fadil? Masih ingat nggak? Aku lupa. Nah, Khair apa dari kalimat terbuka? Belum diketahui jawabannya, belum jelas. Iya, belum jelas jawabannya. Berarti masih ada variabelnya biasanya ya kalau di kalimat matematika. Nah, kalau makanya yang pertrisaman linear satu variabel juga itu menggunakan kalimat terbuka karena kan kita belum tahu benar salahnya. Maka kita menggunakan kalimat terbuka, bukan kalimat tertutup. Nah, kemudian dihubungkan kedua ruasnya yaitu dengan tanda kurang dari, ini kurang dari ya, lebih dari, yang kayak gini lebih dari, atau kurang dari sama dengan. Biasanya kalau di kalimat tuh bisa kalimat kurang dari atau sama dengan, atau tidak lebih dari, atau paling banyak itu biasanya menggunakan tanda ini disingkatnya ya, kalau di kalimat yang panjang. Itu disingkatnya jadi ini. Kalau ada kalimat lebih dari atau sama dengan, tidak kurang dari atau paling sedikit, maka menggunakan tanda lebih dari sama dengan ini. Tuh. Jadi lebih jelasnya mungkin di pekan depan kali itu. Terkait ini ya. Mungkin ke contohnya dulu. Nah, 3x plus 6 ini berarti bacanya apa? Kurang dari 18. Karena kan nggak ada sama dengannya. Maka membacanya 3x plus 6 itu kurang dari 18. Kemudian yang ini nomor 2, bacanya apa? 2x min 7 bisa dibaca kurang dari atau sama dengan 15. Atau dibacanya 2x min 7 itu tidak lebih dari 15. Atau 2x min 7 itu nilai paling banyaknya 15. Itu ya. Jadi bacanya ada 3 cara nih. Kalau yang tandanya gini. Jadi yang tandanya kurang dari sama dengan sama lebih dari sama dengan itu cara bacanya ada 3 cara. Nah, termasuk juga ini dalam bentuk kalimat ini kan dalam bentuk variabel nih. Dalam bentuk kalimat gimana? Persamaan linear satu variabel itu bahwa keliling persegi tidak lebih dari 42. Tidak lebih dari berarti kan pasti yang ini ntar. Keliling persegi berarti tandanya nanti kurang dari sama dengan 42 nanti. Karena ada kata tidak lebih dari 42. Kalau dibikin aljabar, persegi itu kan kelilingnya, misalkan kita bikin aljabar ya. Ini kan berarti keliling persegi itu kan 4x ya. Itu berarti kurang dari 42. Jadi kalimat yang ini itu bisa disederhanakan jadi gini. 4x kurang dari sama dengan 2. Tuh, jelas ya? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Yang contoh ketiga, Khair, Adil. Nggak ada, Pak. Oke, contoh yang keempat juga sama nih, masih berupa kalimat. Penghasilan minimal per bulan seorang pengusaha paling sedikit 60 juta. Ditanya gini nih. Jadi kalau apa namanya dibikin
variabel misalkan penghasilan minimal itu berarti penghasilannya itu misalkan X ya. Nah, berarti dibikinnya gini jadinya. X paling sedikit ya, berarti menggunakan tanda itu. Lebih dari sama dengan 60 juta. Tuh. Ya. Kalau kalimat perbersamaannya kan penghasilan minimal per bulan seorang pengusaha pasti kan 60 juta. Kalau disingkatnya dalam bentuk model matematika, maka dari X lebih dari sama dengan 60 juta. Tuh. Jelas ya? Adil, Khair? Langsung. Udah di screenshot belum? Belum. Oke, kita lanjut. Penyelesaiannya gimana? Sebenarnya mirip sama kayak yang persamaan linear satu variabel ya, yaitu dengan menambahkan atau mengurangkan bilangan yang sama pada kedua ruas, sama kan itu kan. Terus mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Ingat bilangan positif yang sama. Tapi jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif yang sama, maka ya, jika mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda perbersamaannya itu berubah jadi kebalikannya. Jadi kalau ada mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, bila kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda persamaan itu jadi berubah. Yang awalnya misalkan gini, lebih dari, maka dia berubah jadi kurang dari. Yang awalnya itu kurang dari gini, maka berubah jadi lebih dari. Asalkan dia kalau dibagi bilangan negatif di kedua ruasnya. Contohnya nih, tentukan himpunan penyelesaian dari 3P plus 4 lebih dari sama dengan 7P plus 8 dengan P-nya itu bilangan bulat. Maka kita jawab 3P plus 4 lebih dari sama dengan 7P plus 8 ya. Maka pertama kita kurangkan dulu nih ruas kiri dengan angka 4. Ini kurangi 4 ya. Ini kurangi 4 ya supaya yang konstanta di sini hilang. Ya kan 4 min 4 kan habis nih. 8 min 4-nya 2. Maka dipload 3P itu lebih dari sama dengan 7P plus 4. Kemudian yang ruas kanan 7P-nya kan mau dihilangin nih. Maka dikurangi juga dengan 7P kedua ruas. 3P kurang 7P, 7P kurang 7P kan habis nih. Tinggal 4 aja. 3P kurang 7P itu kan min 4P ya. Min 4P itu lebih dari sama dengan 4. Nah ini nih, kan dia negatif tuh. Kan dia negatif. Maka kedua ruas dibagi kan yang kita inginkan kan nilai P-nya kan. Berarti supaya tinggal P aja, ini kan dibagi min 4. Kenapa dibaginya min 4? Karena kita mau mencari nilai P-nya ya. Maka dibagi min 4. Oh, min 4 dibagi min 4 sama 4 dibagi min 4. Nah, karena dibaginya negatif, maka tandanya ini akan balik. Min 4P bagi min 4 kan tinggal P ya. 4 dibagi min 4 kan min 1. Kalau dibagi min 4, maka tandanya ini jadi balik nih. Ini kan awalnya lebih dari sama dengan. Maka jadi kurang dari sama dengan. Jadi, nilai P-nya yang bilangan bulat itu apa aja? Berarti kan bisa kan kurang dari sama dengan min 1 tuh P-nya ya. P-nya kurang dari sama dengan min 1. Berarti apa aja? Yang bilangan bulat kurang dari sama dengan min 1. Berarti kan min 1-nya masuk ya. Min 1, kemudian ke kiri nih. Min 2, min 3, min 4, dan seterusnya sampai banyak nih. Makanya dibikin titik-titik-titik. Karena kan terus nih. Akan terus sampai bisa min 1000, min 3000, minus tak hingga. Tuh, bisa dipahamin penyelesaiannya.
Khair, Fadil jelas? Hmm. Kenapa, Fadil? Jelas. Oke, udah di-screenshot, Khair? Udah, Pak. Kenapa, Khair? Udah, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, menyelesaikan persamaan, tapi kalau bentuknya pecahan gimana? Nah, menyelesaikan persamaan dan persamaan bentuk pecahan. Maka diubah agar tidak memuat pecahan dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan KPK dari penyebutnya. Nah, kalau bentuknya pertidaksamaan pecahan, maka dihilangkan pecahannya. Caranya gimana? Dengan mengalihkan kedua ruas dengan KPK-nya. Setelah itu, langkah setelahnya sama aja kayak yang tadi itu, yang sebelumnya. Yaitu bisa dikurang atau dijumlah antar kedua ruas, kemudian dibagi atau dikali kedua ruasnya. Sesuai apa yang mau dihilangin ya. Contohnya nih misalkan, tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2 per 2 lebih dari X plus 3 per 5 pangkat 2. Gimana nih? Itu kan bentuknya pecahan nih. Ini masih gampang nih, pecahannya masih gabung ya. Masih gabung gini. Maka langkah pertama kita hilangkan pecahannya. Berarti kan ini penyebutnya kan 2 dan 5 ya. Penyebutnya kan 2 dan 5 nih. Maka KPK 2 dan 5 itu kan 10 ya. Maka kalikan kedua ruas dengan 10. Nih, 10 kali X plus 2 per 2 sama X plus 3 per 5 dikali 10. Nah, ini ya dikali 10 semua. Ini bisa kamu coret nih 10-nya. Bisa kamu coret ya. Nah, maka jadi tinggal 5. Ini juga sama. Yang 5-nya bisa kamu coret juga tuh. Bisa kamu coret juga 5-nya. Maka jadi 2 ya. Tuh, ini 5 kamu kali ke dalam nih. Berarti kan 5 X plus 10 ya kan, lebih dari 2X plus 6 ya. Oh. Kemudian, ini langsung ya, harusnya pelan-pelan nih. Ini kan mau ngilangin 10 di sini, mau ngilangin 2X di sini ya. Untuk ngilangin 10, maka kedua ruas ditambah min 10. Ini tambah min 10, ini juga tambah min 10. Untuk menghilangkan 2X, maka kedua ruas dikurangi 2X. Nah, maka ditambahkan min 2X min 10 di kedua ruasnya. Nah, min 10 ini berfungsi untuk apa? Menghilangkan 10 ini. Sedangkan min 2X ya berfungsi untuk apa? Menghilangkan 2X yang ini. Berarti kan 10 kurang 10 habis ya. Ini 6 kurangi 10 berarti min 4. 2X kurang 2X habis. 5X min 2X berarti kan 3X ya. Maka 3X-nya lebih dari min 4. Maka tinggal kita bagi kedua ruas dengan angka 3. Nah, berarti 3X per 3, karena pembaginya positif, maka tandanya nggak balik, tetap sama aja nih. Min 4 per 3, berarti ya min 4 per 3. Maka X-nya adalah lebih dari min 4 per 3. Himpunan penyelesaiannya bisa kamu tulis gini, atau bisa kamu tulis yang kayak tadi tuh. Kan rasional tuh, berarti bisa macam-macam ya. Bisa dari min 4 per 3-nya nggak ikut ya. Berarti dari min, berapa nih, min 1 koma kan, bisa min 2, oh min 2 salah, min 1 ya. Kan lebih besar ya. Bisa min 1, kemudian min setengah, terus 0, dan seterusnya ya, macam-macam. Selama dia bilangan rasional. Tuh, bisa dipahamin, Khair, Fadil? Bisa, Pak.
Misalkan lagi ini kan masih digabung ya, bentuk pecahannya kan masih digabung nih. Nah, gimana kalau misalkan gini nih, contoh yang kedua tentang pecahan ya. Nah, misalkan kalau ada bentuk setengah X min 3/4 kurang dari sama dengan 2/3 X min 1 misalkan. Nah, ini gimana? Sama ya prinsipnya, yaitu ini kan ada pecahan penyebutnya nih, 2, 4, dan 3. Berarti KPK-nya berapa? KPK 2, 4, dan 3. KPK 2, 4, dan 3 itu kan 12 ya. Maka kedua ruas kamu kali 12 semua nih. Nah, berarti kan 12 dikali setengah X min 3/4, 12, 2/3 X min 1. Kamu kali pelangi. 12 kali setengah X itu kan berarti 6X ya. 12 kali min 3/4 berarti kan 12 sore sama 4 ini 3. 3 kali 3 berarti 9. Kurang dari sama dengan 12 kali 2/3 X. Ini kamu seret ya. Berarti kan dari 4 kali 2, 8X. 12 kali 1 berarti 12. Sama ya. Kita hilangkan min 9 kan tambah 9 nih. Berarti kan min 6X min 9 tambah 9. Ini 8X min 12 tambah 9. Ini tinggal 6X ya. 6X. Ini 8X min 3. Hilangan ini berarti kan dikurangi 8X ya. 6X min 8X. Yang ini juga sama. 8X min 8X min 3. Ini kan tinggal min 2X ya. Min 2X. Oh ya, lupa. Misalkan X-nya bilangan bulat lah. X-nya bilangan bulat. Ini berarti kan tinggal min 3 nih. Berarti kan dibagi min 3 sama min 3, min 3 min 2 sama min 2. Berarti tandanya balik dong. Nah, min 2X dibagi min 2 kan X ya. Ini jadi 3/2 itu positif. Berarti apa aja X-nya? Bisa kamu tulis kayak gini ya. HP-nya X sedemikian rupa X-nya lebih dari sama dengan 3/2 untuk X-nya anggota bilangan bulat. Atau boleh kamu tulis gini nih, lupa HP. HP-nya boleh kamu tulis bilangan bulat lebih dari 3/2, berarti kan 2, ya kan? 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum di screenshot, Khair, Ini emang Fadil. diapain sih, Pak? Diapain Hah? ini suruhnya? Suruhnya Kenapa, diapain? Khair? Ini suruhnya diapain sih, Pak? Ini kan contoh lagi yang kedua. Contoh yang kedua mencari nilai X-nya kan. Sama kayak nomor 1. Kalau nomor 1 kan mencari nilai X-nya tadi angkanya sama, Khair. Kamu yang bingung nomor 1 apa nomor 2? Apa Oke, Pak. dua-duanya? Kamu bingung yang mana? 1, 2, apa dua-duanya? Dua-duanya. Nah, kita ulang lagi berarti ya. Tadi katanya udah. Enggak, yang nomor 1 aja. Yang Iya kan ini kan mencari nilai X-nya nih. Tapi pertidaksamanya kan ini X plus 2/2 lebih dari X plus 3/5. Dengan X-nya bilangan rasional kan tentukan himpunan penyelesaiannya tuh. Ya udah kalau bentuknya pecahan, berarti kan dikalikan dengan KPK dari penyebutnya. Ini kan pecahan nih. Kalikan dengan KPK penyebutnya. 2 sama 5 kan KPK-nya 10, maka kedua ruas dikali 10. 10 dikali X plus 2/2. Yang ini 10 dikali X plus 3/2. Ini kamu catat dulu nih. 10 sama 2-nya 5. 10 sama 5-nya 2. Maka dapat 5 dikali X plus 2 lebih dari 2 dikali X plus 3. Kali pelangi. 5X tambah 10 lebih dari 2X tambah 6. Nah, sama kayak tadi kan kalau udah kayak gini, maka kita gunakan langkah yang tadi, yang 3 tadi. Bisa dikurang dijumlahkan kedua ruasnya, atau dikali
dibagi kedua ruasnya dengan angka yang sama, tergantung apa yang kita mau hilangin. Nah, ini kan di sini kan kita mau ruas kirinya tinggal X, ruas kanannya kan tinggal konstanta. Berarti yang konstanta di ruas kiri kan dihilangin nih. Berarti kan dikurang 10. Maka kedua ruas dikurang 10. Terus yang ini kan ruas kanan ada 2X nih, maka kita kurangkan 2X. Maka ruas kiri juga kurang 2X. Maka kedua ruas ditambah min 2X min 10 nih. Berarti kan yang ini dikurang 2X dikurang 10. 10 karena di sini. Mau ngilangin 10 yang ini. Ini juga sama dikurang 2X kurang 10. Nah, 2X itu karena mau ngurangin 2X yang ini. Nah, 5X kurang 2X 3X. 10-nya habis ya. 6 dikurangi 10 min 4. 2X-nya kan habis. Berarti kan 3X lebih dari min 4. Ya udah, habis itu dibagi kedua ruas dengan 3. Karena pembaginya positif, maka tanda persamanya ikut berubah. Nggak usah ikut berubah. Kayak nomor 2 tadi kan berubah nih. Karena pembaginya negatif. Jadi 3X bagi 3 kan X ya. Min 4 bagi 3 ya min 4 per 3. Maka himpunan penyelesaiannya berarti X sedemikian rupa sehingga X-nya lebih dari min 4 per 3 di mana X-nya bilangan real. Itu Khair. Jelas? Jelas, Pak. Oh, silakan di screenshot dulu. Udah, Fadil? Oh, udah. Oke, kita lanjut ke latihannya ya. Yang nomor 2 udah jelas juga kan, Khair kan ya? Kota 1 bingung, 2 juga Udah bingung. jelas, Pak. Yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke latihannya. Udah jelas ya, dikerjakan 15 menit ya. Dikumpulkan jam setengah 6. Pakai caranya ya, jangan cuma bikinnya aja. Biar ketahuan nih hitungannya. Sok silakan sampai jam 17.30.